Ini lihat nih tampangnya, saking pentingnya mendengarkan paparan dari teman-teman, nggak mau tak lewatkan sedikit pun ilmu-ilmu yang dibagikan. Wah, hebat-hebat. Oke, kedengarannya bagus suara saya di sana? Sangat jelas. Oke, saya Jelas. harus sedikit bisik-bisik karena kalau saya keras-keras dan eh, seperti saya kan kalau cerita tuh pasti rame, pasti si cucu nanti bangun. Jadi saya agak sedikit kecilkan suara saya ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Mas Haryas. Ini plot saya apa penutur sekaligus pemateri Materi. atau pemateri. Oke, Sekarang tapi penutur berarti. mm, Habis itu kalau pemateri. mamanya, oh digabung ya. Ya, Oke, kalau digabung saya balik. Saya tutur dulu, habis itu baru materi ya. Boleh ya? boleh. Oke. Berhubung saya itu sudah meninggalkan laptop sekian lama, begitu diambil laptopnya ngambek. Jadi sejak saya pulang dari Jepang, saya mencoba utak-atik membuat eh, materi. Dan waktu itu memang belum putuskan untuk ikut. Tapi ketika ketemu sama Mas Adi, didaulat untuk ikut, terpaksa harus ikut. Dan akibatnya saya harus tulisnya di buku, bukan di laptop. Oke ya, saya cek dulu Mbak Dayu, saya bisa minta tolong untuk nanti tayangkan satu video. Makasih banyak. Oke, tuturan saya adalah tentang dongeng dari negeri dongeng. 33 tahun yang lalu, aku bercerita pada putri mungilku yang baru berusia 1 tahun. Cerita-cerita yang dia sukai seputar fauna dan flora. Banyak juga tentang pangeran, putri raja, malaikat-malaikat. Itu dia suka. Nah, saya angkat satu cerita favoritnya seperti ini. Ada seorang pangeran yang sombong di sebuah negeri dikutuk oleh seorang nenek karena keusilannya sang pangeran mencuri dagangan sang nenek. Dia dikutuk menjadi seekor singa. Suatu hari, seorang gadis di pinggir desa sedang berkuda. Bukan ikut pacuan kuda, tapi memang dia sedang berkuda dengan kuda kesayangannya. Di tepian hutan, ia berjumpa dengan seekor singa. Merinding sudah tentu. Singa itu jinak ternyata. Karena sering mereka bertemu dan karena ada ketertarikan di hati kedua makhluk itu, maka mereka sering berjumpa. Suatu sore, si singa bertingkah sangat aneh. Ternyata saat hukumannya itu sudah selesai dan kutukannya berubah menjadi dari singa menjadi seorang laki-laki tampan. Tercenganglah si gadis bahwa selama ini ternyata si singa itu adalah seorang pangeran. Mereka berpesta, mereka keluarganya menyambut kepulangan sang pangeran. 10 hari yang lalu, putriku yang kini berusia 34 tahun berada bersama-sama denganku, keluarga kecilnya, di dalam sebuah mangkuk yang besar, mangkuk raksasa, di dalam sebuah ballroom. Ternyata kita sedang berpesta dengan sang pangeran dan gadisnya.
Dan pesta itu namanya Beauty and the Beast di Disneyland dan Disney Sea Jepang. Boleh ditayangkan videonya? Itu sekelumit tentang suasana pesta. Dan ternyata saya terbawa dalam suasana itu. Impian putriku terwujud. Ternyata dalam 33 tahun, ia menyimpan dongeng yang aku ceritakan itu. Kami semua pulang ke rumah dan hidup dalam kehidupan nyata. Dan kembali merajut hubungan yang baik. Aku menjaga cucu, dia mencari uang, bernabung agar tahun depan kita dapat pergi lagi ke negeri dongeng yang lain. Dan sekarang aku lagi siap-siap untuk menciptakan dongeng-dongeng untuk cucuku tercinta. Demikian tuturanku, singkat, tapi aku ngalamin sesuatu yang sangat-sangat berarti dalam hidupku. Terima kasih. Waktunya masih banyak, saya pergunakan untuk di materi. Oke? Judul materiku adalah Beyond Literasi. Lagi-lagi, gantungkan cita-cita setinggi langit. Biasanya, saya tidak perlu menunggu, saya selalu menjemput bola. Itu adalah kebiasaanku. Menjemput bola di sini boleh dikatakan sebagai jual diri. Gini ceritanya. Pada waktu itu, saya masih duduk di bangku SMP. Saya mengikuti les privat, bukan privat sih, untuk 5 orang sih. Itu disebabkan karena saya ini kurang cermat berhitung. Yang seumuran saya pasti tahu dong pelajaran aljabar. Guru saya mengambil selembar uang kertas. Dia bilang begini, kelihatan nggak ya uangnya? Katanya gini, siapa yang mau uang ini? Saya dan 5 orang lainnya saling memandang. Maksudnya apa? Wow, dikasih uang untuk apa? Kemudian saya rasanya ada yang mendorong, dikatakan maju, ambil. Walaupun belum tahu untuk apa dan bagaimana. Saya bangkit berdiri, saya mengambil uangnya, dan saya masih terbengong-bengong menghadap wajah guru. Guru bilang, itu sudah menjadi milikmu. Saya bilang, wah terima kasih. Tahukah anak SMP zaman dulu, uang 100 perak itu buat apa sih? Buat beli jajan. Nah, maksud daripada pemberian uang itu, guru bertanya, jika ada guru bertanya, apakah kamu mau? Apakah mau uang atau mau ini dan mau itu? Semua pasti menjawab mau. Tapi taruhan,
Apakah ada yang loncat berdiri dan mengambil, atau mau hanya duduk saja? Diperlukan sebuah tindakan. Tindakan untuk mengambil, merebut, menyergap, asal tidak merampok ya. Nah, ini adalah awal dari sebuah integritas. Kata mau harus ditunjukkan dengan tindakan. Apapun, kalau kita berkata-kata, sebaiknya selaras dengan tindakan. Saya dulu adalah orang yang minder. Tetapi karena membangun habit, I'll do my best, think twice, jangan menunda, mendengar lebih banyak karena dikasih 2 kuping, 1 mulut. Jadi lebih banyak mendengar daripada bicara. Itu adalah untuk selain membaca dan mendengar adalah kunci komunikasi yang baik. Saya harus belajar cepat. Dalam perjalanan karir, saya tidak pernah melamar pekerjaan. Di perusahaan-perusahaan besar, saya selalu ditawarkan posisi. Atau bahkan saya dibajak. Posisi-posisi yang ditawarkan selalu mengejutkan saya. Di luar dugaan, hingga akhir menjabat dilindas oleh zaman Krismon tahun 98, akhirnya saya ambil pensiun dini. Saya berpikir, jika dalam keadaan seperti ini, orang yang ambil pensiun, mereka buka warung kecil-kecilan, itu adalah warung yang untuk urusan perut. Dan saya tengok kanan, tengok kiri, kok nggak ada yang membuka warung untuk urusan mentality. Saya mencoba untuk membuat sebuah wadah pelatihan. Puji Tuhan, berjalan lancar. Dan itu adalah salah satu talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Belum selesai loh ceritanya. Sejak pensiun dan saya mendirikan usaha sendiri, sampai sekarang itu saya terhadang lagi dengan COVID. COVID ini mematikan. Nah, teman-teman kita yang senasib, senada, seirama di dalam TBF, pasti tahu dong pembicaraan kita sepanjang COVID itu tuh pasti, aduh nggak ada orderan, aduh sepi orderan gitu kan. Nah, saya juga mengalami itu. Saya mulai berliterasi. Tadinya saya nggak pernah tahu itu yang namanya literasi itu hal tulis menulis, hal baca membaca. Nah, sejak saya terdiam dalam sakit, ada seorang sahabat mengatakan, cobalah kamu tulis dalam sebuah buku yang kosong ya, jangan di atas koran ya. Tulis apapun perasaanmu dan akhirnya nanti akan kita lihat untuk jadikan sebuah cerita. Ya, saya tulis. Pada awalnya memang jatuh bangun. Gak karuan mana paragraf awal, mana paragraf tengah, mana paragraf terakhir. Gak tahu. Tapi karena keikhlasan hati teman saya itu, akhirnya jadilah sebuah buku. Karena memegang buku yang diterbitkan, ada nama saya di situ, saya mulai berhayal bahwa dengan begitu, saya mempunyai satu talenta lagi yang masih tersembunyi. Saya pikir talenta saya sudah habis, ternyata masih ada. Akhirnya, saya beranikan diri untuk menulis solo di tahun 2022. Dan yes, berhasil lagi. Sudah
Karena saya pikir saya sudah bisa antologi, saya sudah bisa solo, saya coba-coba lagi. Akhirnya, karena sudah rasa bau surga, saya berpikir apa yang bisa saya wariskan untuk anak cucu saya. Nah, saya tulis segala macam ilmu perjalanan hidup, lika-liku hidup, solusi kehidupan. Semua saya tulis. Dan akhirnya terkumpullah buku itu sebanyak 63 sesuai dengan usiaku. Saya pikir saya sudah tutup mata. Ternyata masih dikasih kesempatan. Jadi sekarang, karena kesempatan itu masih terbuka, saya buat lagi buku solo yang mana menceritakan tentang karakter-karakter untuk cucu saya. Tentu saja itu adalah buku cerita anak. Nah, Ibu dan Bapak, jangan menunda seperti kata Bapak tadi. Siapkan sebuah literasi indah untuk ditinggal. Semoga di saat diri ini tiada, ada sepucuk literasi indah dalam sambutan pelepasan. Ku nanti. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga buat bukunya, Bu. Kenapa? Terima kasih juga buat bukunya. Nanti saya kirim. Nih, Mana? Mas Adi ya itu ya. lihat nggak? Oh iya. Itu buku kedua saya. Thank you. Jadi ya, kalau mau ada diskusi atau pertanyaan atau boleh kita ngobrol sebentar. Terima kasih juga Ya, Mbak Imo. Mbak Emu masih ada rupanya. Iya, Halo. Boleh bertanya, silakan. bagaimana menguatkan diri untuk mau terus seperti Ibu tadi menulis, kemudian memaksakan diri itu yang saya pribadi masih lemah ya untuk orang bilang saya punya talenta. Maka tadi menulis itu ketika Ibu mengatakan, mari kita wariskan sesuatu, saya kok jadi tersentak gitu. Ada rasa ingin menangis juga, dan mati usia saya sudah menjelang setengah abad tapi rasanya belum ada sesuatu yang bisa saya wariskan itu ya. Iya, tadi ada nasihat bahwa jangan menunda. Nah, saya ada seorang sahabat di sini, mungkin dia hadir. Selain Mas Adi yang selalu mendorong saya, ada Mbak Imung yang selalu saya mintakan pendapat untuk koreksi-koreksi. Ada juga seorang teman sekaligus penerbit buku, itu sangat-sangat rajin untuk memberikan judul-judul tantangan-tantangan untuk diselesaikan. Nah, saya nggak buang-buang kesempatan karena merasa sudah pensiun dan momong cucu, saya punya waktu cukup banyak. Apakah saya berleha-leha? Saya pikir tidak, karena Tuhan akan ambil saya sewaktu-waktu dan akan dipertanggungjawabkan ketika sudah di sana. Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau saya belum melakukan apa-apa, di situ nanti yang akan saya dapatkan teguran. Jadi, saya kuatkan hati untuk memulai sesuatu, menyelesaikannya tepat waktu. Tuh. Jadi, satu demi satu terbit, satu demi satu terbit. Nggak terasa sampai 63. Dan saya pikir, wah ini sesuai dengan umur, siapa tahu ini tutup matanya sebentar lagi nih. Ternyata belum. Jadi masih banyak yang harus ditulis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, semoga saya tidak bisa belajar untuk tidak menunda, Bu ya. Keren sekali nih. Iya. Beruntung saya ikut acara ini. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mas Haryas, Silakan. masih ada?
Kalau masih boleh bertanya karena waktunya masih cukup. Oh ya, satu lagi boleh saya berkomentar ya, Ibu ya? Ya, Ini silakan. kalau dari cerita Ibu ternyata memang itu ya mungkin ya networking juga ya. Saya menangkap tadi kan ternyata banyak peluang-peluang itu karena memang ada relasi-relasi yang ya terlepas apakah kita yang meyakini bahwa Tuhan itu bukan jalan dari orang-orang yang dekat kita atau memang dari kita sendiri ada proaktivitas untuk terus membuka diri terhadap orang-orang itu yang pada akhirnya membuka ruang-ruang untuk berkreasi dan di sanalah muncul kolaborasi itu ya. Nah itu untuk Ya, networking seperti itu bagaimana? nah seperti tadi di awal saya katakan bahwa saya dulu orangnya minder. Tapi karena tuntutan pekerjaan, ditawarkan kerjaan, seperti contohnya gini, saya itu masuk Polwan, saya kerjain aja. Di situ tempatnya saya banting setir, saya masuk ke pariwisata. Nah di pariwisata, pokoknya kalau ada kerjaan disodorkan, saya nggak pernah nolak. Jadi ditawarkan yes. Oh yang dilala kalau saya terima pekerjaan itu setelah 5 tahun. Jadi saya formulakan bahwa saya harus bekerja 5 tahun, pindah, 5 tahun, pindah. Maksudnya bukan apa-apa. Saya nggak mau pinter di satu bidang aja. Saya harus pinter di beberapa atau di berbagai bidang. Karena Tuhan kasih kita talenta tuh macam-macam. Jadi umpamanya seorang dokter, dia kan nggak harus hidupnya merawat pasien melulu. Dia kan bisa punya talenta lain, yaitu mungkin dia seorang chef. Chef yang dokter juga ada loh, kan? Ya, Nah, jadi taruh di benak kita bahwa talenta yang diberikan Tuhan itu banyak. Nah, dari talenta-talenta yang ada ini dan dari pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan, saya nggak pernah nolak. Dan di situ banyak komunitas. Contoh, saya adalah seorang tour leader. Tapi begitu saya hamil di anak pertama, saya masih membawa tamu-tamu ke Pulau Komodo. Karena perjalanan begitu berat, saya akhirnya kehilangan anak pertama. Nah, dari situ saya merasa bahwa saya harus kerja di belakang meja supaya saya aman. Nah, kerja apa tuh? Ditawarkan kerja sebagai seorang sekretari. Oh, saya nggak nolak. Walaupun nggak punya basic sekretari, saya terima. Kebetulan yang nawarkan juga adalah perusahaan besar, multinasional. Dari mana coba mereka tahu bahwa saya ini jago sekretaris? Mereka nggak kenal saya juga nggak kenal sekretaris gitu ya, dunia sekretaris. Tapi karena saya bertekad ini sudah ditawarkan, maka saya harus terima dengan konsekuensi. Saya harus berjejaring dengan yang lain. Kebetulan waktu itu ada organisasi namanya Ikatan Sekretaris Indonesia, ISI. Jadi saya bergabung dan saya belajar dari mereka. Belajar bagaimana membuat surat, belajar bagaimana bergaul dengan sesama sekretaris di kantor, sekretaris di perusahaan-perusahaan lain. Sampailah saya di puncak menjadi ketua Ikatan Sekretaris. Nah, begitu juga dengan banting setirnya ke dunia training. Setelah menjalankan training, saya juga bergaul dengan mereka di dalam komunitas. Seperti sekarang, saya cinta banget yang namanya WA Group Trainer Business Forum, TBF. Ada juga grup fasilitator. Ada juga grup storyteller. Banyak deh. Jadi jangan kita merasa bahwa kita paling pinter. Tapi ingat bahwa kalau kita melamar pekerjaan, jangan sekali-kali bilang, nanti saya pelajari, nanti saya belajar, nanti saya kejar apa yang saya tidak bisa untuk saya bisa match di sini. Ingat bahwa perusahaan membayar kita untuk keahlian kita, bukan membayar kita untuk sekolah. Tapi kalau di jejaring, kita bisa bilang, kita masih belajar. Kayak Mas Istoto tadi,
yang masih unyu-unyu itu, gitu. Dan Mas Isnantio juga. Nah, itu pelajaran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Keren, terima kasih. Masih ada? Oke, masih ada satu penanya. Sebelum nanti saya akan oper alih dengan Pak Erlando, sudah kembali dari tidur atau istirahat. Ya, Mas Aries, thank you. Silakan, cukup? Oke, cukup Bu Asti. Oke, terima kasih banyak. Terima Selamat kasih. malam. Selamat Bye-bye malam. semuanya. Selamat malam. Malam, Sis. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Iya, iya. Udah pagi ternyata. Iya. Pagi betul. Baik, untuk selanjutnya host saya akan kembalikan ke Pak Erlando untuk mengawal. Ya, Mas Aries, terima kasih. Siap, Selamat pagi. Ya, pagi. semangat pagi. Mungkin saya paling fresh tadi jam berapa ya? 10:30 atau berapa tuh sempat merem. Oke. Thank you, Mbak Bu Asti. Terima kasih kembali. Masih ini masih awake atau sudah mau istirahat? Aku, masih menunggu dong paparan dari Masih ya. abang-abang yang penting ini. Ada satu lagi abangku, Bang Denny. Oke, Di lanjut. Silakan. catatan saya, si Asti masih punya waktu tuh sampai setengah jam, sampai 20 menit ke depan. Boleh, Kan boleh. Mas Udah Arya hilang. sampai setengah Betul, satu kan? sampai setengah Iya, satu, setengah satu ini Iya. masih jam 00.12 12. ya. Saya mau menyapa apakah Mbak Cibi sudah di ruangan? Halo, Mbak Cibi. Belum ada sepertinya. Iya. Bu Asti masih ada? Masih. Boleh silakan mau ini menuntaskan Maksudnya materi. kalau punya sesuatu ya masih seperempat ini Hmm, seperempat jam. Oke. Menyambung dari yang tadi ditanyakan. Tadi siapa ya yang bertanya ya? Soalnya tadi saya lihat nggak ada disorot. Nah, Pak siapapun. Ono, Bu. Pak Ono. Pak Oh, Pak Ono. Ono. Simon Ono Oke. Sutono. Apa yang membuat kita bisa bertahan untuk tidak menunda atau kita menyelesaikan sesuatu dalam waktu yang ditentukan? Saya punya satu materi namanya Present Ability for Future Potential. Kebanyakan dari kita itu berkarakter tikus. Tikus itu biasanya when the cat's gone, the rat will play. Nah, ngerti kan? Yang masih kerja di perusahaan, ini hati-hati. Kebiasaan bahwa, nggak ada bos, kita boleh ngobrol-ngobrol, kita boleh ngopi-ngopi, bahkan mungkin boleh jalan-jalan, gitu ya. Nah, kalau saya mendidik diri saya untuk tidak terpengaruh dengan teman-teman, bahwa saya harus menggantikan keberadaan bos ketika dia away. Bukan sombong sih, bukan angkat-angkat diri, bukan. Tapi yang tadi saya katakan bahwa kita harus jemput bola, kita harus jual diri. Kalau bukan kita, siapa nanti? Ya, untuk promosi jangan tunggu kita diangkat. Kita harus angkat diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, present ability. Hari ini kita bisa apa? Pacu terus. Itu adalah untuk membuat future potensial kita keluar. Maka saya berterima kasih pada Tuhan bahwa ketika saya dibajak, ketika saya ditawar, mungkin mereka melihat itu, potensi itu. Maka saya berani ambil. Contoh ya, yang paling ngeri sebetulnya, saya ditawarkan untuk bekerja di perusahaan Tommy Soeharto sebagai sekretaris. Merinding banget waktu itu, zaman itu. Gak ada
nggak ada ilmu untuk mengetik 10 jari, nggak bisa dandan seperti sekretaris yang kemayu gitu ya. Saya tuh tomboy orangnya. Jadi saya pikir saya harus ubah semua itu menjadi sesuatu yang baru dan menjalankan. Nah, itu yang saya pikir bahwa setiap kesempatan jangan kita sia-siakan. Jadi apapun yang kita ditawarkan, jangan bilang gini, aduh saya nggak bisa. Begitu kan Mas Adi? Tiap kali Mas Adi kasih tugas, walaupun belepotan, pasti saya bilang, yes, siap. Tapi siap di mulut tidak cukup. Siapnya adalah di depan. Ketika kita siap di depan, kita tidak akan terburu-buru, kita tidak akan gagal, kita tidak akan dipermalukan oleh kecerobohan kita yang tidak siap itu tadi. Nah, itu inti daripada materi yang saya ramu sendiri dengan judul Present Ability for Future Potential. Ayo kita keluarkan potensi-potensi kita untuk future. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi future bangsa kita. Gitu. Terima kasih.